Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Semoga kita selalu semangat ya. Pada kesempatan ini, saya Fitriwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Selayar, Kabupaten Lingga, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang saya percaya tentang pembelajaran dan peserta didik di kelas adalah: yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi. Semua materi pembelajaran berasal dari guru. Peserta didiknya hanya menerima materi pelajaran. Kemudian, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM. Ketika peserta didik tidak menulis, akan dianggap tidak belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran budi pekerti hanya difokuskan pada saat pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja, tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah pada diri saya adalah perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Adapun perubahan pemikiran yang saya alami setelah mempelajari modul ini adalah: guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik, berbeda dengan peserta didik yang lain, sehingga ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti, jadi tidak hanya di pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, bahwa sebagai pendidik, kita berkewajiban mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian aktif, student center, kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, lalu variatif, tidak membosankan, dan juga kreatif. Selain itu, saya juga berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru merupakan tukang kebun kehidupan, dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti.
Di sini saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan itu ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being, yang dapat diartikan peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi, mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik, demi mewujudkan peserta didik yang selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.